John Hartman tercengang dan terbakar ambisi. 6 kali timnas Indonesia gagal di final, kini 2026 ditetapkan sebagai tahun pembalasan sejarah. John Hartman melihat potensi besar yang selama ini seperti terkurung oleh trauma kegagalan di momen-momen krusial. Simak penuturan lengkapnya yang bikin dakdikduk mendengarnya. Bela Garuda sampai titik darah penghabisan. Ketika Bung Towel dan Coach Justin mengkritik John Hartman, netizen dan pemain timnas Indonesia turun tangan. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. John Hartman tercengang dan terbakar ambisi. 6 kali timnas Indonesia gagal di final, kini 2026 ditetapkan sebagai tahun pembalasan sejarah. John Hartman melihat potensi besar yang selama ini seperti terkurung oleh trauma kegagalan di momen-momen krusial. Simak penuturan lengkapnya yang bikin dakdikduk mendengarnya. Ketika John Hartman resmi menangani timnas Indonesia, ia tidak hanya datang membawa papan strategi dan catatan taktik. Ia juga membawa rasa ingin tahu yang besar terhadap sejarah sepak bola negeri ini. Dalam beberapa hari pertamanya, Hartman menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari arsip, statistik, dan perjalanan timnas Indonesia di berbagai turnamen, terutama Piala AFF yang kini berganti nama menjadi Piala ASEAN Cup. Dari situlah sebuah fakta pahit menghantamnya. Indonesia sudah 6 kali melaju ke partai final, namun tidak satu pun berakhir dengan gelar juara. Jujur saya terkejut, ungkap Hartman. Ketika sebuah tim bisa masuk final 6 kali, itu berarti kualitasnya ada. Tapi kalau 6 kali pula gagal, itu berarti ada sesuatu yang harus dipecahkan. Bagi Hartman, catatan ini bukan sekedar sejarah, melainkan tantangan besar yang memanggilnya untuk bertindak. Ia melihat potensi besar yang selama ini seperti terkurung oleh trauma kegagalan di momen-momen krusial. Piala ASEAN Cup, menurut Hartman, adalah turnamen dengan nilai emosional yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Setiap pertandingan bukan hanya soal 3 poin atau tiket ke babak berikutnya, tetapi tentang gengsi antar bangsa. Di kawasan ini, juara Piala ASEAN Cup akan selalu dikenang sebagai penguasa regional. Itulah sebabnya sejak awal Hartman tidak ragu menyebut satu target utama. Indonesia harus menjadi juara pada edisi 2026. Target itu mungkin terdengar ambisius, bahkan berisiko. Namun Hartman percaya bahwa sebuah tim besar harus berani menetapkan mimpi besar. Baginya, selama ini Indonesia terlalu sering puas dengan status hampir juara. Ia ingin menghapus mentalitas itu dan menggantinya dengan budaya pemenang. Meski begitu, jalan menuju 2026 tidaklah mudah. Waktu yang tersedia sangat terbatas. Sebelum bicara tentang Piala ASEAN Cup, Hartman harus lebih dulu menghadapi ujian terdekat, FIFA Series pada bulan Maret. Turnamen ini akan menjadi panggung pertama di mana ide-ide Hartman benar-benar diuji dalam situasi kompetitif. FIFA Series adalah fondasi, kata Hartman. Di sanalah saya akan melihat siapa yang siap untuk proyek jangka panjang ini. Ia ingin menilai bukan hanya kemampuan teknis pemain, tetapi juga kedisiplinan, mentalitas, dan kecerdasan bermain. Dalam pikirannya, pemain yang akan membawa Indonesia juara bukan hanya yang paling berbakat, tetapi yang paling siap secara mental. Hartman juga sadar bahwa ia bekerja dalam kondisi yang serba mepet. Jadwal liga yang padat, pemain yang tersebar di berbagai negara, serta waktu latihan yang terbatas membuat setiap sesi menjadi sangat berharga. Ia menuntut intensitas tinggi dan fokus penuh. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Satu hal yang sangat ia doakan adalah kesehatan para pemain. Dalam turnamen singkat seperti Piala ASEAN Cup, cedera bisa menjadi pembeda antara juara dan pecundang. Hartman berharap semua pemain terbaik Indonesia bisa tiba di turnamen dalam kondisi prima. Ia tahu bahwa tim yang kuat di atas kertas bisa runtuh jika kehilangan 1 atau 2 sosok kunci. Di dalam ruang ganti, Hartman mulai menanamkan narasi baru. 6 kali gagal di final bukanlah beban, melainkan bukti bahwa Indonesia selalu berada di jalur yang benar. Yang kurang hanyalah ketenangan dan ketajaman di saat-saat menentukan. Ia ingin para pemain masuk ke setiap pertandingan dengan keyakinan bahwa mereka pantas menang. Para pemain pun mulai merasakan perubahan atmosfer. Mereka tidak lagi sekadar bersiap untuk sebuah turnamen, tetapi untuk sebuah misi. Setiap latihan terasa seperti bagian dari puzzle besar yang akan dirakit menuju 2026. Ada rasa lapar,
ada rasa penasaran dan ada tekad untuk menghapus cerita lama. Bagi para supporter, kata-kata Herdman tentang mengangkat juara terdengar seperti janji yang sudah terlalu lama mereka tunggu. Selama bertahun-tahun mereka menyaksikan timnas jatuh di momen paling menyakitkan. Kini ada seseorang yang datang dan berkata bahwa itu semua harus diakhiri. FIFA Series di bulan Maret akan menjadi titik awal dari segalanya. Dari sana, publik akan melihat apakah timnas Indonesia benar-benar mulai berubah. Apakah ini hanya mimpi indah atau awal dari sebuah revolusi? John Herdman tahu bahwa tekanan akan sangat besar. Namun justru disitulah ia merasa hidup. Ia datang ke Indonesia bukan untuk bermain aman, melainkan untuk menantang sejarah. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2026 Garuda tidak lagi sekedar terbang tinggi, ia akan mendarat di puncak, membawa pulang trofi yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Bela Garuda sampai titik darah penghabisan. Ketika Bung Towel dan Coach Justin mengkritik John Herdman, netizen dan pemain timnas Indonesia turun tangan. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Belum genap 1 musim John Herdman menukangi timnas Indonesia, namun namanya sudah menjadi pusat badai. Bukan karena hasil buruk di lapangan, melainkan karena gelombang kritik tajam dari dua figur publik sepak bola nasional, Bung Towel dan Coach Justin. Apa yang awalnya berupa analisis taktis, perlahan berubah menjadi konflik opini besar yang memecah ruang publik, mengguncang media sosial, dan memicu reaksi emosional dari para supporter hingga pemain timnas sendiri. Kritik Bung Towel datang seperti petir di siang bolong. Ia mempertanyakan apakah gaya kepelatihan Herdman benar-benar cocok dengan DNA sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter bermain cepat, penuh improvisasi dan agresif. Namun dalam beberapa pertandingan awal di bawah Herdman, Bung Towel melihat permainan yang lebih kaku, terstruktur ketat, dan seolah membatasi kreativitas alami pemain. Coach Justin pun ikut menyiram api. Dalam beberapa pernyataannya, ia menyoroti pemilihan pemain dan sistem permainan yang dianggap belum optimal. Ia mempertanyakan mengapa beberapa pemain yang sedang dalam performa terbaik justru tidak menjadi pilihan utama, sementara pemain lain yang performanya biasa-biasa saja tetap dipercaya. Baginya, ini bukan sekedar soal selera pelatih, tetapi soal efektivitas dan logika sepak bola. Namun, siapa sangka kritik itu justru memantik ledakan besar dari publik. Media sosial seketika penuh dengan pembelaan terhadap John Herdman, tagar dukungan untuk timnas dan pelatih baru bermunculan. Ribuan komentar membanjiri unggahan Bung Towel dan Coach Justin. Ada yang membantah dengan data, ada yang membela dengan emosi, dan tak sedikit yang menyerang balik secara personal. Para supporter Garuda merasa timnas sedang berada di fase yang sangat sensitif. Pergantian pelatih, perubahan sistem, dan regenerasi pemain membutuhkan waktu. Mereka menganggap kritik yang terlalu keras di fase awal justru berpotensi merusak kepercayaan diri pemain dan mengganggu stabilitas tim. Dalam benak mereka, Herdman bukanlah pelatih sembarangan. Ia datang dengan pengalaman internasional dan reputasi sebagai pembangun tim. Yang membuat situasi makin panas adalah munculnya respons dari beberapa pemain timnas Indonesia. Meskipun tidak menyebut nama Bung Towel atau Coach Justin secara langsung, unggahan dan pernyataan mereka jelas menunjukkan sikap. Ada yang menulis tentang pentingnya rasa saling percaya, ada yang menekankan bahwa ruang ganti harus dilindungi dari kebisingan luar, dan ada pula yang menegaskan bahwa mereka percaya penuh pada arahan pelatih. Bagi para pemain, John Herdman bukan sekadar pelatih, melainkan figur yang mencoba memahami karakter mereka, latar belakang mereka, dan mimpi mereka. Ia datang bukan hanya membawa taktik, tetapi juga pendekatan psikologis yang membuat pemain merasa dihargai. Inilah yang membuat banyak pemain merasa perlu pasang badan ketika pelatih mereka diserang secara terbuka. Di sisi lain, Bung Towel dan Coach Justin tidak merasa sedang menyerang. Mereka menganggap diri mereka sedang menjalankan peran sebagai pengamat yang peduli. Bagi mereka, sepak bola Indonesia terlalu sering terlena oleh euforia. Kritik keras diperlukan agar standar tidak turun dan agar timnas tidak terjebak dalam zona nyaman,
Masalahnya, di era digital, batas antara kritik dan serangan menjadi kabur. Potongan video pendek, kutipan yang dipelintir, dan judul sensasional membuat pesan asli seringkali kehilangan konteks. Apa yang awalnya berniat memberi masukan, berubah menjadi seolah-olah penolakan terhadap seluruh proyek John Hartman. Di tengah kekacauan opini ini, satu hal justru terlihat jelas. Betapa besarnya cinta masyarakat Indonesia terhadap Timnas. Orang bisa marah, berdebat, bahkan bertengkar di kolom komentar. Tapi semua itu lahir dari satu sumber yang sama, harapan agar Garuda benar-benar terbang tinggi. Kini, John Hartman berada di tengah pusaran ekspektasi yang luar biasa. Ia harus membuktikan bahwa pilihannya bukanlah kebetulan, bahwa sistem yang ia bangun memang dirancang untuk jangka panjang, dan bahwa pemain Indonesia mampu berkembang di bawah pendekatannya. Waktu akan menjadi hakim yang paling adil. Sementara itu, Bung Toel dan Coach Justin tetap akan bersuara. Para supporter tetap akan membela, para pemain tetap akan bertarung di lapangan, dan publik akan terus mengamati, mengkritik, dan berharap. Karena di negeri ini, Timnas Indonesia bukan sekadar tim sepak bola. Ia adalah simbol harga diri. Dan ketika simbol itu disentuh, seluruh bangsa seakan ikut berdiri, siap membela sampai titik darah penghabisan. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Alhamdulillah, kabar bahagia. Bung Harpa nilai John Hartman punya visi besar untuk masa depan Timnas Indonesia. John Hartman ini sangat menarik. Saya melihat visi dan misinya keren, terstruktur, dan punya arah yang jelas. Bukan sekedar janji, tapi ada konsep bagaimana tim ini mau dibangun, bahkan bisa lebih tinggi dari era Shin Tae-yong jika berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dan gangguan-gangguan pihak lain. Ujar Bung Harpa dalam pandangan luasnya. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia terus memantik perhatian publik sepak bola tanah air. Di tengah berbagai reaksi dan ekspektasi yang mengiringi kehadirannya, muncul pandangan optimistis dari pengamat sepak bola nasional Bung Harpa. Ia menilai John Hartman sebagai sosok pelatih yang sangat menarik, dengan visi dan misi yang dinilai jelas serta berpotensi membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dibandingkan era-era sebelumnya. Menurut Bung Harpa, daya tarik utama John Hartman terletak pada cara pandangnya dalam membangun tim nasional. Hartman dinilai bukan sekedar pelatih dengan pengalaman internasional, tetapi juga memiliki konsep yang matang mengenai pembangunan tim jangka panjang. Hal inilah yang membuat Bung Harpa optimistis terhadap masa depan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. John Hartman ini sangat menarik. Saya melihat visi dan misinya keren, terstruktur, dan punya arah yang jelas. Bukan sekadar janji, tapi ada konsep bagaimana tim ini mau dibangun, ujar Bung Harpa dalam pandangannya. Lebih jauh, Bung Harpa menyebut bahwa jika Hartman diberikan kebebasan bekerja tanpa hambatan, bukan tidak mungkin prestasi yang diraih Timnas Indonesia bisa melampaui capaian pelatih sebelumnya, termasuk Shin Tae-yong. Ia menilai bahwa keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, tetapi juga oleh kestabilan manajemen dan minimnya gangguan non-teknis. Kalau tidak ada kendala teknis maupun pengganggu-pengganggu di luar lapangan yang selama ini sering muncul, saya yakin prestasi John Hartman bisa lebih tinggi dari Shin Tae-yong, katanya. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan, mengingat Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia, terutama dari sisi mentalitas, fisik, dan keberanian bersaing di level Asia. Namun Bung Harpa menilai bahwa Hartman memiliki keunggulan tersendiri, khususnya dalam hal manajemen tim dan pembangunan kultur yang berkelanjutan. Ia melihat Hartman sebagai pelatih yang memahami pentingnya keseimbangan antara hasil instan dan proses jangka panjang. Hartman dinilai tidak hanya fokus pada satu turnamen, tetapi juga pada pembentukan sistem permainan, kedalaman skuad, serta kesinambungan regenerasi pemain dari level usia muda hingga senior. Dalam pandangan Bung Harpa, hal inilah yang selama ini kerap menjadi titik lemah Timnas Indonesia. Pergantian pelatih yang terlalu cepat, intervensi berlebihan, serta tekanan hasil jangka pendek seringkali menghambat proses pembentukan tim yang solid. Bung Harpa juga membandingkan potensi era John Hartman dengan periode sebelumnya, termasuk saat Timnas Indonesia ditangani Patrick Kluivert. Menurutnya, meskipun Kluivert memiliki nama besar sebagai mantan pemain kelas dunia, hasil yang ditunjukkan belum sepenuhnya sesuai harapan.
Saya melihat timnas Indonesia di tangan John Hartman bisa jauh lebih baik dibandingkan saat ditangani Patrick Kluivert. Bukan soal siapa lebih terkenal, tapi soal siapa yang punya konsep dan tahu bagaimana mengelola tim nasional, ungkapnya. Ia menilai Hartman memiliki pemahaman yang lebih realistis tentang tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam sepak bola. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, kualitas kompetisi domestik, hingga tekanan besar dari publik dan media. Menurut Bung Harpa, Hartman tampak siap menghadapi semua itu dengan pendekatan yang lebih tenang dan sistematis. Optimisme Bung Harpa juga didasarkan pada rekam jejak Hartman dalam membangun tim secara bertahap. Ia dikenal sebagai pelatih yang memberi perhatian pada detail, disiplin, serta komunikasi yang kuat antara pemain dan staf pelatih. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan tim nasional yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga solid secara mental. Namun demikian, Bung Harpa mengingatkan bahwa keberhasilan Hartman tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan penuh dari federasi, klub, pemain, hingga supporter menjadi faktor krusial. Tanpa kesatuan visi, sebesar apapun potensi pelatih, hasil maksimal akan sulit dicapai. Kalau semua elemen bisa satu arah, tidak saling tarik-menarik kepentingan dan memberi kepercayaan penuh kepada pelatih, saya sangat optimistis timnas Indonesia bisa berkembang pesat, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran publik. Menurutnya, proses membangun tim nasional membutuhkan waktu, konsistensi, dan ruang untuk melakukan evaluasi tanpa tekanan berlebihan. Kini, harapan besar pun mengiringi langkah awal John Hartman bersama timnas Indonesia. Publik menanti bagaimana visi dan misi yang disebut Bung Harpa sebagai keren dan jelas itu akan diterjemahkan di lapangan. Apakah Hartman mampu membawa timnas Indonesia melampaui capaian era Shin Tae-yong dan menutup kekurangan dari masa sebelumnya? Semua akan terjawab seiring waktu. Satu hal yang pasti, kepercayaan mulai tumbuh. Dan di tengah optimisme tersebut, timnas Indonesia kembali memiliki harapan baru untuk melangkah lebih jauh dan lebih matang di bawah arahan pelatih anyar mereka. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Harapan itu kembali menyala. Marcelino Ferdinand ungkap kabar bahagia usai dihubungi John Hartman, timnas Indonesia akan hidup, bangkit, dan disegani lagi. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru John Hartman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Kabar penuh haru dan harapan datang dari salah satu aset paling berharga sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand akhirnya menyampaikan isi hatinya, dan apa yang ia ungkapkan langsung menyentuh perasaan para pecinta timnas Indonesia. Di tengah babak baru sepak bola nasional, Marcelino mengaku sangat bersyukur dan bahagia dengan kehadiran pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Sosok yang menurutnya membawa cahaya baru setelah masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru John Hartman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung, ujar Marcelino dengan nada penuh rasa syukur. Pengakuan ini sontak menjadi perhatian publik karena menunjukkan betapa seriusnya Hartman membangun timnas Indonesia bahkan sejak tahap paling awal. Bagi Marcelino, komunikasi langsung dari pelatih kepala bukan hal sepele. Dalam percakapan tersebut, John Hartman tidak hanya menyampaikan rencana besar, tetapi juga pesan sederhana yang sangat berarti. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Pesan ini membuat Marcelino merasa diperhatikan secara personal, bukan sekedar dianggap sebagai nama di daftar pemain. Langkah awal itu saja sudah membuat hati saya bahagia lagi, ungkap Marcelino dengan jujur. Kalimat ini mencerminkan betapa besar dampak pendekatan Hartman bagi dirinya. Pasalnya, sebelum era kepelatihan baru ini, Marcelino sempat mengalami masa yang tidak mudah. Ia beberapa kali dicoret dari timnas Indonesia, situasi yang tentu sangat berat bagi pemain muda yang memiliki ambisi besar dan rasa cinta mendalam terhadap merah putih. Dicoret dari timnas bukan hanya soal kehilangan kesempatan bermain, tetapi juga soal pukulan mental. Marcelino mengakui bahwa pada fase tersebut ia sempat merasa sedih, kecewa, dan mempertanyakan posisinya. Namun ia tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, berlatih,
dan menunggu kesempatan yang mungkin tak kunjung datang, hingga akhirnya kabar tentang John Hartman mengubah segalanya. Yang paling membuat Marcelino kembali percaya adalah keyakinan dan jaminan langsung dari John Hartman. Sang pelatih disebut menyampaikan dengan tegas bahwa ia ingin membuat timnas Indonesia hidup kembali, bermain dengan determinasi tinggi, dan menjadi tim yang disegani oleh lawan. Bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga berani menang dan siap bertarung di level yang lebih tinggi. Saya percaya dengan beliau. Track recordnya jelas, dia pelatih yang bagus dan penuh determinasi untuk menang, kata Marcelino. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan Marcelino bukan sekedar emosional, melainkan juga rasional. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan reputasi kuat, mentalitas juara, serta keberanian membangun tim dengan disiplin dan standar tinggi. Marcelino juga menilai pendekatan Hartman sangat berbeda dibanding sebelumnya. Ia tidak menilai pemain hanya dari satu pertandingan atau satu kesalahan. Hartman melihat pemain secara utuh, kondisi fisik, mental, potensi jangka panjang, dan kesiapan menghadapi tekanan besar. Inilah yang membuat Marcelino merasa kembali dihargai dan dipercaya. Sebagai pemain, ketika pelatih menghubungi langsung, kita merasa diperhatikan. Itu membuat motivasi naik, rasa percaya diri kembali, dan kita ingin membalas kepercayaan itu dengan kerja keras, tutur Marcelino. Baginya, komunikasi terbuka adalah fondasi penting dalam membangun tim yang kuat. Kehadiran John Hartman juga disebut telah mengubah atmosfer di kalangan pemain. Jika sebelumnya ada rasa takut salah, khawatir dicoret, atau bermain dengan beban, kini yang muncul adalah semangat baru, keyakinan, dan rasa lapar untuk membuktikan diri. Marcelino merasa timnas Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih profesional, terstruktur, dan penuh tujuan. Ia menyadari bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun Marcelino melihat tanda-tanda positif sejak langkah awal. Cara Hartman berbicara, cara ia membangun komunikasi, serta visi besarnya membuat para pemain merasa berada di tangan yang tepat. Marcelino pun berharap masyarakat Indonesia bisa bersabar dan memberikan dukungan penuh. Menurutnya, dukungan supporter adalah kekuatan besar bagi timnas. Kalau semua bersatu, pemain, pelatih, dan supporter, saya yakin timnas Indonesia bisa bangkit dan kembali ditakuti, ujarnya penuh optimisme. Bagi Marcelino Ferdinand, kehadiran John Hartman bukan hanya soal pelatih baru, tetapi soal menghidupkan kembali mimpi yang sempat redup. Mimpi untuk kembali membela timnas dengan bangga, berjuang tanpa ragu, dan membawa Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim kuat lainnya. Kini, harapan itu kembali menyala terang. Dan jika pemain sekelas Marcelino Ferdinand saja sudah merasakan dampak positif bahkan sebelum kompetisi dimulai, maka publik Indonesia punya alasan kuat untuk berharap. Era baru timnas Indonesia benar-benar telah dimulai, era penuh keyakinan, keberanian, dan tekad untuk menang, bukan sekadar berpartisipasi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Stamford Bridge tak lagi angker. Enzo Maresca kehabisan kata-kata lihat Chelsea kerap kena comeback. Stamford Bridge yang dulu dikenal sebagai benteng kokoh Chelsea kini tak lagi menghadirkan rasa gentar bagi lawan. Sepanjang musim 2025-2026, The Blues justru kerap kehilangan keunggulan saat bermain di kandang sendiri, membuat Enzo Maresca kehabisan kata-kata melihat situasi tersebut. Di Liga Inggris, Chelsea tercatat telah membuang 11 poin setelah sempat unggul lebih dulu, jumlah tertinggi di kompetisi musim ini. Lebih ironis lagi, 3 kekalahan di Stamford Bridge terjadi dalam kondisi memimpin pertandingan, masing-masing saat menghadapi Brighton, Sunderland, dan Aston Villa. Statistik ini kontras dengan masa lalu, ketika Chelsea pernah mencatatkan rekor 86 laga kandang tanpa kekalahan di Liga Inggris. Maresca menegaskan bahwa tren negatif ini bukan sekedar kebetulan. Menurutnya, Chelsea kerap kehilangan kontrol permainan setelah kebobolan, sehingga momentum berbalik ke pihak lawan. Meski banyak pihak menilai usia skuad yang muda menjadi penyebab utama, pelatih asal Italia itu menolak anggapan tersebut dan menekankan pentingnya memahami akar masalah secara menyeluruh. Kini pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di Stamford Bridge? Apakah Chelsea membutuhkan pemain berpengalaman? Atau ada persoalan mental yang harus segera dibenahi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mikel Arteta siapkan Arsenal hadapi Aston Villa siap tempur di Emirates.
Mikel Arteta tak ingin mengulangi kesalahan saat Arsenal takluk dari Aston Villa pada pekan ke-19 Liga Inggris. Kali ini, The Gunners akan menjamu Villa di Emirates Stadium Rabu 31,12 dengan persiapan yang lebih matang dan motivasi berlipat. Arteta mengakui bahwa Aston Villa adalah lawan yang tangguh. Konsistensi tim asuhan Unai Emery membuat mereka kini bertengger di papan atas klasemen. Menurut Arteta, pencapaian tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil kerja keras yang terbukti di lapangan. Ia menyebut laga ini sebagai tantangan besar sekaligus pertandingan menarik untuk dimainkan. Pelatih asal Spanyol itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menonton ulang kekalahan Arsenal dari Villa pada awal Desember lalu. Kekalahan di menit akhir tersebut dijadikan bahan evaluasi sekaligus pemicu semangat. Arteta menegaskan bahwa kemarahan dan kekecewaan harus diarahkan dengan cara yang tepat agar menjadi energi positif bagi tim. Menurut Anda, mampukah Arsenal membalas kekalahan dan menaklukkan Aston Villa kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pantas Florian Wirtz bisa cetak gol debut di Liga Inggris. Ternyata Liverpool beri perlakuan khusus. Ternyata Liverpool memberi perlakuan khusus ke Florian Wirtz hingga bintangnya itu sukses mencetak gol perdana di Liga Inggris 2025-2026. Gelandang berusia 22 tahun itu sukses mencetak golnya saat The Reds menjamu Wolverhampton Wanderers Sabtu 27,12,225 malam WIB. Pada pertandingan tersebut, Liverpool berhasil menang dengan skor tipis 2,1 di hadapan para pendukungnya. Kemenangan tim asal Merseyside ini dibuka lebih dulu oleh Ryan Gravenberch pada menit ke-41 berkat tembakannya memanfaatkan umpan tarik Jeremy Frimpong. Hanya semenit kemudian, keunggulan Liverpool digandakan oleh Florian Wirtz berkat tusukannya ke kotak 16 Wolves, memanfaatkan bola sodoran Hugo Ekitike. Gol tersebut menjadi gol perdana dia di Liga Inggris usai tampil 17 laga dan melepaskan total 21 tembakan, seperti yang dikutip dari Opta. Setelah unggul 2 gol, tim tamu sempat memperkecil kedudukan lewat Santiago Bueno pada menit ke-51. Usai laga, Wirtz mengaku dirinya sudah punya perasaan kuat akan mencetak gol perdana di kasta teratas Inggris itu. Saya yakin suatu hari nanti saya akan mencetak gol. Saya hanya tahu bahwa itu akan datang, ucap Wirtz, disadur dari BBC Sport. Dilansir dari Daily Mail, perlakukan khusus itu adalah program spesial yang datang dari fisioterapis di Anfield Gang, Conal Murta. Disebutkan jika Murta memberi program spesial guna meningkatkan massa otot agar mampu beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Program spesial ini dilakukan di gym dan berlangsung intens dalam beberapa pekan terakhir. Dari program spesial itu, pemain termahal kedua sepanjang masa Liverpool tersebut bisa menambah massa ototnya sebesar 2 kg. Tak ayal peningkatan massa otot ini membuat Wirtz bisa melakoni duel-duel dengan lawan di atas lapangan. Terlihat di laga kontra Wolves, ex-pemain Bayer Leverkusen itu tampil lincah dengan melewati lawan dan memberikan operan pendek akurat.